Woi, subscribe dulu bejir. Gratis kok. Woi, mana uang pangkal lu, hah? Cepet keluarin sekarang. 1 juta. Bang, kemarin gua udah kasih kan? Lagi sepi bang, belum ada pemasukan. Alah, alasan terus lu. Denger ya, kalau mau usaha lu tetap berdiri di daerah kota ini, lu harus setor ke gua. Tapi tiap minggu gua dipalak terus. Bang, gua bisa bangkrut. Gua gak peduli, lu bangkrut atau enggak. Yang penting duit gua ada sekarang. Kasih gua waktu dikit lah bang. Lepasin bang, lepasin bang. Oh, Waktu, jangan bikin gua emosi. Kalau hari ini lu gak bayar, gua bakal hancurin tempat ini di depan mata lu sendiri. Berisik banget lu. Siapa lu anjing? Ikut campur urusan gua. Orang yang gak suka lihat sampah bikin onar. Pergi sekarang, atau lu gua hajar. Apa dia ya? Orang yang buka jasa mukulin orang jahat itu. Tapi dia datang sendirian. Gua agak ragu. Jangan-jangan dia cuma modal nekat lagi. Apes gua malah manggil dia. Hebat juga lu. Berani sama pedagang kecil. Hah? Apa lu bilang? Orang kuat cari uang pakai usaha. Bukan malak orang yang lagi cari makan. Jaga mulut lu, sialan. Wah. Lah buset, kuat bener nih orang. Sam! Si Nicole ke sekolah lagi ya? Ya lu lihat sendiri, Jo. Ada gak orangnya? Gak ada sih. Nah, terus ngapain nanya, bego? Ya elah, gitu amat lu, Sam. BTW, lu udah ketemu sama Iman belum? Belum. Gua aja gak tahu dia sekarang ada di mana. Terakhir kali ketemu, dia yang nyelamatin kita. Gua curiga dia jadi buronan. Maksud lu? Ya maksud gua, dia kabur dari penjara dan lagi dicari sama polisi. Gak tahu dah gua. Tapi emang gak masuk akal sih. Heran gua, dia bisa keluar penjara secepat itu. Tapi serius dah, tuh orang serem banget. Datang-datang nolongin kita. Habis itu hilang kayak bapak-bapak habis pinjam duit. Hahaha, bangsat lu. Tapi kasihan juga ya si Nicole. Kayaknya dia sedih banget deh semenjak Bu Dinda pergi. Penonton juga jangan-jangan ikut sedih lagi. Sedih apaan? Penonton mah bukan sedih, malah nungguin Bu Dinda kena azab. Tahu gak lu? Waduh, ngeri juga sih. Nah, urusan beres. Sekarang mana bayaran gua? 1 juta ya, sesuai janji. Preman tadi gua jamin gak bakal balik lagi. Garansi 1 bulan. Kalau balik lagi, gua gebuk gratis. Bang, bayar pakai kopi dulu, boleh gak? Lu bercanda? Lu kira gua tukang parkir? Ditraktir kopi langsung luluh? Gua butuh duit, Bang. Duit. Bukan varian cappuccino. Sumpah bang, kondisi warung lagi sekarat. Tadi aja gua gula ngutang ke tetangga. Lah, terus kenapa tadi ngomongnya yakin banget? Lu bilang, tenang bang, duit aman. Biar abang semangat mukulin premannya. Buset, jadi gua dibayar motivasi doang. Oke kak, selok aja ya, nanti gua kesana. Kasih gua waktu bang, nanti gua pasti bayar kok. Ya udah, santai aja bang. Iya bang, makasih bang. Kok lama banget sih? Ini gua udah nunggu 1 jam loh.
Mana panasnya nyengat banget lagi hari ini. Ah, ah, permisi Kak. Ini Kak Viola ya? Ih, akhirnya datang juga. Lu niat buka usaha gak sih? Masa klien dilantarin sejam? Ya maaf Kak, namanya juga perintis, bukan pewaris. Maksud lu apaan? Ya, gua jalan kaki dari tadi ke sini. Kendaraan aja belum punya. Lah, terus kenapa nerima kerjaan kalau belum siap? Kerja tuh yang profesional dikit dong. Iya, maaf Kak. Tapi kan, yang penting gua datang kan? Ada alasan mulu. Ya udah, sekarang coba tunjukin. Mana orang yang harus gua hajar? Serius nih? Lu buka jasa hajar orang? Gua agak ragu sama lu. Yang penting orang jahat. Siapapun itu, gua yakin bisa hajar dia. Kalau dilihat-lihat, dia masih muda. Yaudah, kita ngobrolnya sambil duduk. Jadi gimana nih? Mana target gua yang harus gua hajar? Gua pengen lu jadi pacar bohongan gua. Hah? Lu bercanda kan? Gua ini buka jasa gebukin orang jahat. Bukan jasa sewa pacar. Ih, budek lu ya? Gua bilang pacar bohongan. Gak usah kepedean. Ya tetep aja aneh. Emang masalah lu apaan, hah? Mantan gua akhir-akhir ini makin gak jelas. Dia sering ngikutin gua, nungguin depan sekolah. Bahkan spam chat tiap malam. Lah, terus? Gua udah nyobain coba ngindar baik-baik. Tapi dia keras kepala. Dia mikir gua masih bisa balik sama dia. Dan jujur aja, gua mulai gak nyaman keluar sendirian. Jadi, lu mau gua pura-pura jadi pacar lu? Biar dia mundur gitu? Iya, dan kalau dia mulai macem-macem, gua butuh orang yang bisa ngelindungin gua juga. Jadi intinya bukan cuman pacar bohongan, tapi sekalian bodyguard murah meriah ya? Murah apanya? Gua tetep bayar kali. Oh alah, nah itu baru bahasa yang gua ngerti. Tapi satu hal yang penting, jangan aneh-aneh, jangan sok romantis, dan jangan manfaatin kesempatan. Paham? Ya santai aja, muka gua aja gak cocok buat jadi cowok romantis. Ya, bagus lah kalau sadar diri. Sialan, hidup gua sekarang berantakan banget. Semenjak Bu Dinda pergi, hati gua rasanya kosong. Sekolah juga udah gak ada artinya lagi. Dulu dia janji gak bakal ninggalin gua. Tapi sekarang malah pergi gitu aja. Aku mendengar Ah, semua rasa sakitmu, siapa lu? semua amarah, dan semua kekecewaanmu. Siapa lu? Aku adalah jawaban dari penderitaanmu. Jalan menuju kebahagiaan yang selama ini kau cari. Woi, keluar lu anjing! Apa maksud lu? Dunia ini hanya memberi luka untukmu, bukan? Orang yang kau percaya pergi meninggalkanmu, bukan? Dan sekarang kau sendirian, tanpa arah, tanpa arti. Kebencianmu, rasa sakitmu, biarkan semuanya tumbuh menjadi kegelapan. Karena hanya dalam kegelapan, manusia sepertimu bisa benar-benar bahagia. Akan kuberikan kekuatan untuk merebut kembali semua yang hilang darimu. Bersujudlah kepadaku. Bersujud lu bilang? Lu siapa emangnya, hah? Tuhan! Iya, aku adalah Tuhan. Nyawit nih orang. Tapi kayaknya dia bukan orang. Dia muncul secara tiba-tiba. Ikutilah aku. Aku adalah jalan menuju kebenaran. Jalan menuju kebebasan.
dari rasa sakitmu. Dengerin ya. Gua udah punya Tuhan. Pergi lu dari sini. Jangan ganggu hidup gua. Aku tahu penderitaanmu. Aku bisa menghapus semuanya, termasuk membawa kembali orang yang kau sayangi. Bu Dinda, Aku gak bakal pernah ninggalin kamu. Aku janji. Kau hanya perlu bersujud kepadaku. Serahkan jiwamu, dan rasa sakitmu akan berakhir. bacot. Pergi sana lu bangsat. Tuhan apaan lu, ha? Cuman iblis so suci. Manusia, makhluk rendahan sepertimu, tidak pantas berbicara seperti itu kepadaku. Lepasin gua. Kau menolak Lepasin keselamatan. gua. Namun, manusia sepertimu Bangsat. selalu berakhir sama, Ah. dipatahkan oleh rasa kehilangan, Ah. dihancurkan oleh kesepian, lalu datang Lepasin gua bangsat. merangkak memohon harapan. Kau bukan sedang memilih takdir. Takdirmu lah yang sudah Lepasin memilih. gua. Keluar dari penjara, tapi malah jadi gelandangan kayak gini. Kapan ya gua bisa tidur enak lagi? Apa gua nyari janda kaya aja ya? Enak, bisa hidup santai. Mikir apaan sih gua? Dasar, ganggu aja nih cewek. Wah Iman, tolongin gue. Gue takut banget. Coba datang ke rumah gue ya. Makasih udah gue share. Apaan sih nih cewek? Malam-malam begini, malah nyuruh gua datang ke rumahnya. Tapi, suara dia tadi aneh banget. Sayang, buka pintunya, please. Aku cuman mau ngomong. Aku tahu aku salah. Aku mohon, jangan tinggalin aku kayak gini. Udahlah Rel, kita udah selesai. Pergi dari hidup gue sekarang juga. Aku gak bakal pergi sebelum kamu buka pintunya. Kenapa sih? Lu selalu maksa. Dan lu bisa tahu rumah gue dari mana, hah? Dasar penguntit. Lu gila ya? Aku gak peduli kamu mau ngomong apa. Yang jelas, aku gak bakal pergi sebelum kamu buka pintunya. Woi cupu. Lah, lu siapa? Malam-malam masa cewek keluar rumah. Keren juga kelakuan lu. Ini bukan urusan lu. Kalau sampai bikin orang ketakutan, sekarang jadi urusan gua. Gak usah sosokan jadi pahlawan. Lu siapanya dia, hah? Dia pacar gue. Kenapa emangnya, hah? Ah, kamu pasti bohong kan sayang? Aku gak percaya. Percaya atau enggak, itu terserah lu. Gua gak ngomong sama lu sialan. Gua paling gak suka lihat orang maksa perempuan sambil bikin dirinya kelihatan menyedihkan. Kalau masih punya harga diri, mending lu pergi. Bangsat! Apaan sih lu, Rel? Mending lu pergi sekarang juga. Hahaha. Gua gak bakal pergi sebelum gua hajar nih orang. Omongan lu tinggi banget. Coba aja, kalau lu bisa. Sialan, awas aja ya lu. Gua bakal balas ini semua. Lu gak apa-apa kan? Lu masih nanya. Tapi makasih ya udah dateng. Walaupun lama banget sih. Rumah lu jauh bejir. Ngotak dikit lah. Ya udah kalau lu aman. Gua balik. Capek banget. Jangan pergi dulu. Lah, kenapa lagi? Gue masih takut tahu. Kalau tuh orang balik lagi gimana? Santai aja.
sekarang udah aman kok. Lagian, rumah lu gak ada orang lain. Kagak ada, gue tinggal sendirian. Serius? Iya, serius. Jadi lu istirahat di rumah gue aja malam ini. Hah? Lu sadar gak sih? Omongan lu bahaya banget. Kalau ada warga lihat gimana? Nanti kita digerebek. Emang lu mau, hah? Ih, najis banget, pede lu. Siapa juga yang nyuruh lu tidur dalam rumah? Hah? Lu tidur di teras. Teras? Otak lu jangan lari kemana-mana dong. Ya sama aja bejir. Itu mah kayak gelandangan numpang tidur. Bodo amat, gue bayar lu ya. Jadi jangan banyak protes. Enak aja nyuruh-nyuruh. Mau gue transfer biar mulut lu diem. Nah, gitu dong dari tadi. Dasar cowok matre. Dasar cewek nyebelin. Tapi tetap ditolongin juga kan sama lu? Ya udah, tidur di teras doang kan? Iya, jangan aneh-aneh ya. Gue punya sapu. Hah? Buat mukul lu kalau macem-macem. Ah, sialan. Berani banget tuh bocah. Bikin gua malu di depan Viola. Cih, pacar katanya. Baru dateng. Udah gaya paling hebat. Tapi tenang aja. Gua gak bakal diem. Gua bakal bikin dia nyesal. Udah ikut campur urusan gua. Hahaha. Amarah yang bagus. Ah, siapa itu? Rasa malu, dendam, sakit hati karena kehilangan seseorang. Aku bisa merasakan semuanya darimu. Siapa lu? Ah! Aku adalah jalan menuju kebenaran yang bisa membantumu mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Hah? Omong kosong. Gak ada yang bisa bantu gua sekarang. Benarkah? Tadi aku melihatmu dipermalukan di depan wanita yang kau cintai. Dan yang lebih menyakitkan, dia memilih berdiri di samping pria lain. Diam lu! Kemarahan saja tidak cukup. Kalau kau ingin membuat mereka menyesal, kau membutuhkan kekuatan. Kekuatan? Ikutlah denganku. Aku akan memberimu kekuatan untuk menghancurkan harga diri mereka. Sedikit demi sedikit. Kenapa gua harus percaya sama lu? Karena saat ini, hanya aku yang datang saat kau berada di titik terendahmu. Atau kau ingin tetap menjadi pria lemah yang hanya bisa melihat wanita yang kau cintai direbut orang lain. Kalau gua ikut sama lu, gua bisa bikin mereka nyesal. Hahaha. Bukan hanya menyesal, aku akan membuat mereka takut saat mendengar namamu. Bersujudlah kepadaku. Dasar kebo. Udah siang begini masih aja tidur. Matahari aja udah capek nyindarin muka lu. Pokoknya ini terakhir kali gue bangunin lu dengan cara manusiawi. Iman, bangun. Iman, bangun. Wah, Iman. Astaga. Ini orang tidur apalagi koma sementara sih. Bangun, woi. Kebo, bangun. 5 menit lagi bunda. Bunda kepala lu. Dasar. Emang beneran kebo nih orang. Woi, dingin bego. Bangun. Udah siang. Malas banget sih lu jadi orang. Gak ada cara lain apa buat bangunin gua? Udah dari tadi gue bangunin baik-baik. Lu nya aja kayak kebo. Buset, main siram aja. Jaket gua jadi basah. Biarin. Sekalian nyuci dosa lu yang kebanyakan tidur. Jahat banget lu. Jahat gimana? Lu susah dibangunin. Terus, sekarang gua pulang gimana? Jaket sama baju gua basah begini. Ya udah, karena gue lagi baik hati, gue izinin lu mandi dulu di rumah gue.
sambil gue keringin jaket sama baju lu. Lah, serius nih? Iya, tapi inget ya, jangan kepedean. Gua nolongin orang telantar doang. Si Niko kemana anjir? Cuma ada motornya doang. Kocak tuh orang. Aneh banget dah. Apa jangan-jangan karena bensin nambah mahal? Motornya ditinggal biar hemat. WK. Bisa jadi sih. Orang dia kemarin ngisi full tank aja. Mukanya kayak habis bayar cicilan rumah. Tapi serius dah. Dia kemana anjir? Tadi juga gua telepon. Kagak diangkat-angkat, Sam. Samudra, Jojo, mana Niko? Mana tuh anak? Lah, justru kita juga lagi nyariin dia, Pak. Iya, Pak. Kita gak lihat Niko. Kalian jangan bohong ya. Jangan-jangan dia ke rumah janda lagi deh, Pak. Bu Dinda kan udah pergi, Bu. Gak mungkin ke sana lagi. Atau jangan-jangan dia udah nemu janda baru. Nah, bisa jadi tuh. Cepet jujur, Niko sekarang di mana? Dari semalam, dia keluar rumah, belum pulang sampai sekarang. Hah? Serius belum pulang, Pak? Terus dia kemana? Wah, motornya ada di sini tuh. Orangnya doang yang hilang. Astagfirullah, kemana sih tuh anak? Selamat siang pemirsa. Kota Ardam kini berada dalam situasi mencekam. Setelah puluhan pemuda dilaporkan hilang secara misterius, hanya dalam satu malam. Iyalah, baju sama jaket gua, lu jemur di mana? Gua nyari dari tadi gak ketemu. Shh, bentar napa? Gue lagi fokus nonton ini. Serem banget loh. Warga kota Ardam mengaku mendengar suara aneh dan melihat sosok misterius di beberapa titik kota sebelum para korban menghilang tanpa jejak. Hah? Sosok misterius? Gak beres sih ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan meminta warga untuk tidak keluar rumah lewat tengah malam. Udah beres tuh beritanya. Sekarang mana baju sama jaket gua? Iya sabar napa sih? Berisik banget deh. Iman, lu kok nggak pakai baju sih? Lah, gimana mau pakai baju? Baju gua hilang. Dari tadi gua nyari gak ketemu. Lu jemur di mana, hah? Viola? Ternyata lu suspek juga ya. Hah? Lu bilang apaan tadi? Ih, Viola? Viola? iya. Di mana baju sama jaket gua? Udah diam. Baju sama jaket lu udah kering kok. Gua taro deket kulkas. Oh, ya udah makasih ya, Viola. Iya sama-sama. Cepet pakai sana bajunya. Dasar gelandangan. Emang ada gelandangan mirip Iqbal Ramadan? Idih, kepedean lu. Lu lebih mirip Iqbal Muharram. Sialan. Di mana ini? Woi, lepasin gua! Akhirnya, kau sadar juga. Lepasin gua anjing! Mau lu apa, ha? Bersujudlah kepadaku. Mau sampai kapanpun, dan cara apapun lu maksa gua gak bakal tunduk sama lu. Dasar iblis tolol. Dasar, keras kepala. Heh, lihat aja. Teman-teman gua pasti bakal nyelamatin gua. Tunggu aja lu, ha? Gak ada satupun yang tahu tempat ini. Dan asal kau tahu saja,
Mereka tidak peduli sama sekali kepadamu. Mereka tidak mencarimu. Bohong! Lu pasti takut kan? Baiklah, akan kutunjukkan kenyataan sebenarnya kepadamu. Bangsat! Lihatlah baik-baik. WK, enak banget dah sejak gak ada si Niko. Suasana jadi lebih damai anjir. Gua bahkan gak kepikiran nyari dia sama sekali. WK. Mampus tuh orang sekalian. Iya Bejir, semoga aja dia beneran hilang selamanya. Mati juga gak apa-apa kali. Biar kita gak perlu lihat muka nyusahin dia lagi. Asli, tiap ada dia, gua males kalau ngumpul. Gua udah males lihat mukanya. Apa-apaan tadi itu brengsek? Gak mungkin. Gak mungkin mereka ngomong kayak gitu. Lu bohong kan? Itu adalah kenyataan saat ini. Mereka sama sekali tidak peduli kepadamu. Lu bohong kan? Itu cuma tipuan lu. Gua kenal mereka. Mereka gak mungkin. Masih menyangkal juga. Syukurlah ya, Pak. Anak durhaka itu udah gak ada lagi di rumah ini. Aku jadi tenang deh. Senang banget. Iya mah, semoga aja dia gak balik lagi. Mati sekalian dan hilang selamanya. Bagaimana, Realita memang menyakitkan, bukan? Apa kau juga ingin tahu keadaan wanita yang kau cintai sekarang? Kau pikir saja, kenapa dia pergi darimu? Dia pergi darimu karena memilih menjadi simpanan orang tua kaya raya di luar kota. Apa perlu kutunjukkan kepadamu? Udah cukup. Gua bakal bantai semua orang munafik kayak mereka. Mereka berharap gua hilang. Justru sebaliknya. Gua yang bakal hilangin mereka. Bagus. Bersujudlah kepadaku. Dan dunia akan bertekuk lutut di bawah kakimu. Mulai hari ini, gua bersujud. Perasaan dari kemarin malam, kita barengan terus. Ini kapan gua bisa pergi? Udah, jangan banyak protes. Gue bayar lu ya. Harusnya lu juga bersyukur bisa deket sama cewek yang cantik kayak gue. Percuma cantik. Kelakuan lu kayak gorila. Apa lu bilang? Gue kayak gorila? Iya, galak, berisik, sama hobi ngamuk. Dasar kurang ajar. Gorila mana ada sejati gue. Nah, itu dia. Gorila juga mungkin tersinggung dibandingin sama lu. Woi, mau gue gampar lu ya? Kenapa lu tinggal sendirian? Gue kabur dari rumah orang tua gue. Hah? Kenapa? Bukannya lebih aman kalau lu tinggal sama mereka? Aman sih aman. Tapi konsekuensinya gue bakal dijodohin dan dipaksa nikah muda. Padahal gue masih sekolah. Ogah banget gue. Serius? Emang orang tua lu segitunya? Iya, makanya gue milih pergi daripada hidup gue diatur senaknya. Jadi, lu dijodohin sama cowok yang kemarin datang ke rumah lu itu? Bukan, dia mah bukan siapa-siapa. Terus sama siapa? Nah, itu dia masalahnya. Gue aja belum tahu bakal dijodohin sama siapa. Gua ngerti perasaan lu. Gak ada orang yang suka kalau masa depannya ditentuin orang lain. Tapi, ada satu hal yang pengen gua bilang. Apa? Seberat apapun masalah lu sama orang tua, lu masih termasuk orang yang beruntung. Karena mereka masih ada. Banyak orang di luar sana yang pengen banget bisa dengar omelan orang tuanya sekali lagi. Tapi udah gak punya kesempatan itu. Gua gak bilang orang tua lu selalu benar. Mereka juga bisa salah. Tapi jangan sampai karena satu masalah lu lupa
kalau keberadaan mereka sendiri adalah sesuatu yang berharga. Kadang gue juga mikir gitu sih. Kalau memang lu gak setuju dijodohin, lawan dengan cara yang baik. Jelasin apa yang lu rasain, apa yang lu pengen. Karena masalah keluarga biasanya gak selesai dengan saling menjauh, tapi dengan saling memahami. Kalau lu cowok yang bakal dijodohin sama gue bakal terima sih. Maaf ya, kalau gua kebanyakan ngomong. Gua cuman gak mau lu kehilangan orang-orang yang masih bisa lu temuin hari ini. Siapa juga nyuruh lu mikirin gue? Gak usah ikut campur urusan gue. Iya deh, iya. Dasar gorila. Ih, nyebelin banget sih lu. Selamat, kalian adalah manusia-manusia terpilih yang berdiri di hadapanku. Dari miliaran manusia di dunia ini, hanya kalian yang akan menyaksikan lahirnya era baru. Di malam ini, lepaskan semua penyesalan kalian, kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan yang selama ini kalian pendam. Manusia adalah makhluk munafik. Mereka berbicara tentang cinta, keadilan, dan kebaikan, tetapi mengkhianatinya setiap hari. Aku telah memberi kalian sedikit kekuatan. Jika kalian menginginkan lebih, buktikan bahwa kalian layak menerimanya. Korbankan apa yang paling kalian cintai. Putuskan ikatan yang membuat kalian lemah. Pergilah dan bawakan kepadaku kepala orang paling berarti dalam hidup kalian. Saat fajar tiba, kembalilah kepadaku, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk yang pantas menerima kekuatan sejati. Lihat aja, gua bakal bantai mereka malam ini. Ya udah Viola, gua pergi dulu ya. Gak mungkin juga gua ada di samping lu 24 jam. Siapa juga yang minta lu ada di samping gue 24 jam? Tapi kalau lu mau, lu bisa tidur di sini kok. Gue izinin lu tidur dalam rumah. Hah? Maksud gue, jangan salah paham. Lu tidur di sofa aja, jangan macem-macem. Tetep aja aneh. Kita baru kenal. Tinggal berdua dalam satu rumah. Emang lu gak takut gua orang jahat? Enggak. Yakin? Kalau lu jahat, dari kemarin juga udah ngapa-ngapain gua. Lagian udah jelas, lu cuma orang aneh. Oi, itu pujian atau hinaan? Hinaan. Pantes. Lagian kalau lu pergi sekarang, nanti siapa yang jagain gua? Nah kan, ujung-ujungnya nyuruh gua jagain lu juga. Gua nggak nyuruh. Gua cuma ngasih kesempatan buat lu berguna sekali seumur hidup. Nanti kalau ada apa-apa, telepon gua aja. Gua juga gak bakal jauh kok dari sini. Pokoknya, kunci rumah lu rapat-rapat. Jangan buka pintu sembarangan. Apalagi kalau mantan lu datang. Tapi gak mungkin sih dia datang lagi. Gua kan udah hajar dia kemarin. Ya udah, sana pergi. Tapi inget, besok pagi-pagi antarin gua sekolah. Anterin pakai apaan? Jalan kaki. Udah, dateng aja dulu. Jangan banyak nanya. Oke, siap Tuan Putri. Nah, gitu dong. Panggil gua Tuan Putri Viola. Putri Gorila. Ih, Iman. Nyebelin banget sih lu. Set dah. Sepi banget sekarang. Si Niko kemana dah? Belum ada kabar lagi ya? Katanya belum pulang. Heran gua sumpah. Dia sebenarnya kemana sih? Si Iman juga ngilang lagi. Pada kemana dah mereka berdua? Terus kita harus cari kemana lagi? Sekarang cuma ada kita berdua. Sam, apaan? Jangan tinggalin gue ya. Hah, kok tiba-tiba ngomong gitu?
Soalnya, gua masih sayang banget sama lu. Di, apaan sih lu tolol? Jijik gua dengernya. WK. Santai kali, bercanda doang. Buset Jo, itu siapa? Ngeri gua, tiba-tiba muncul gitu. Lah, apaan sih? Jangan bikin gua jantungan kocak. Itu, lihat belakang lu tolol. Lah, ini mah bapak-bapak cosplay, cowok. Mau ikut festival kemana, Bang? Serius, bego. Tadi dia gak ada. Terus, tiba-tiba muncul. Ya kali manusia jadi-jadian. Paling kita aja yang gak lihat. Serius gua, Jo. Santai aja. Kalau dia tiba-tiba jual es teh juga, gua gak bakal kaget lagi. Maaf, Bang. Lagi nyari siapa ya? Apa ada perlu sama kita? Iya, gua ada perlu sama kalian. Perlu apaan, Bang? Sumpah dah, penampilan lu bikin gua bingung. Mau nyulik orang? Apa mau buka pesantren? Gua butuh kepala kalian. Buset! Kepala, Bang? Dompet masih bisa dibahas. Kepala mah keterlaluan. Yang bener aja, anjing. Kalian harus mati di sini. Brengsek. Siapa lu, hah? Aneh banget lu. Iya, hah? Kita gak ganggu siapa-siapa, woi. Berisik. Gua cuman butuh kepala kalian. Gua pengen kalian mati. Yang bener aja, anjing. Apa jangan-jangan teman kita hilang? Itu ulah lu, hah? Iya, ngaku lu. Lu apain si Nicole, hah? Manusia munafik. Kalian justru lebih senang kan? Kalau gua gak ada. Hah? Gua? Maksud lu apa? Niko? Kalian harus mati di sini. Woi, Niko. Lu kenapa, anjir? Gila ya lu. Sadar, woi. Kenapa lu bangsat? Iya, aneh banget lu, kok. Lu kenapa sih? Kesurupan ya? Ah? Jangan bercanda kayak gini, woi. Kita ini temen lu. Ah, teman. Temen apaan? Diam-diam berharap gua mati. Lu ngomong apaan sih, Niko? Lah, apaan coba? Siapa juga yang berharap lu mati? Lu masih punya utang gorengan ke gua? Goblok. Jangan pura-pura bego. Kalian berharap gua mati. Gua denger semuanya. Gua tahu semuanya. Woi, Niko. Lu gila ya? Lepasin si Jojo, bangsat. Niko, kok goblok. Dan sekarang justru kalian yang bakal mati di tangan gua. Woi, Niko. Lepasin gua. Lu kenapa bejir? Bangsat lu, Niko. Wah. Tambah satu lagi. Manusia munafik. Lah, apaan sih? Lu kenapa? Belum dapat MBG ya? Sampai ngamuk-ngamuk ini. Bentar. Sam, kenapa bajunya aneh gini? Gak tahu gua juga. Tiba-tiba aja dia jadi gila. Dia mau beneran bunuh gua, Cok. Ini bukan bercanda lagi. Hah? Lu gila ya, Kol? Jojo itu temen lu. Walaupun mukanya nyebelin, bukan berarti boleh dibunuh. Wah, anjing. Teman apaan? Yang berharap gua mati. Iman, awas! Gila, tenaganya kuat banget. Dia bukan Nicole yang gua kenal.
dia cuma manusia biasa? Kenapa dia bisa nahan kekuatan gua? Sadar, Nicole. Ini bukan diri lu yang sebenarnya. Hah, bacot. Dasar manusia munafik. Kalian semua sama aja. Mampus lu, hah? Gak usah so jago lu kok. Di atas langit masih ada si Iman. Lah, ini siapa lagi anjir? Akhirnya, gua ketemu sama lu brengsek. Gua bunuh lu malam ini. Lu siapa, ha? Gak usah so kenal, bejir. Sekarang, lu inget siapa gua, ha? Mampus kalian malam ini. Ayo, kita habisin mereka. Tanpa lu suruh, gua bakal habisin ini orang. Mampus lu brengsek. Gawat, Sam! Kita harus gimana ini? Sekarang, kita cuman bisa lihat, Jo. Kalau kita ikut campur sekarang, kita cuman bakal jadi beban. Sial! Rasanya gak enak, cuman diem aja. Percaya sama Iman, Jo. Wah! Ah, Ah, sialan. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia kuat banget? Gua masih belum bisa ngalahin dia. Gua harus pergi dulu. Gua kecewa sama lu, Kol. Kenapa lu jadi kayak gini? Lu hampir ngebunuh temen lu sendiri. bacot anjing. Kalian juga gak pernah peduli sama gua. Dari dulu sampai sekarang, gak ada satupun yang benar-benar peduli sama gua. Lu ngomong apa, ha? Kita ini temen lu, Kol. Teman? Teman apaan? Yang diem aja waktu gua hancur, ha? Teman apaan? Yang dalam hatinya berharap gua lenyap. Itu gak bener. Hah? Jangan bohongin gua. Lu udah tersesat ke jalan yang salah. Tapi semuanya belum terlambat. Kalau lu mau berubah, kita bakal maafin lu. Makanya gua kecewa. Karena gua gak pernah nyangka bakal lihat lu jadi kayak gini. Hah? Lucu banget. Maafin gua? Maafin apaan? Gua gak salah apa-apa bangsat. Dan dengerin baik-baik. Ini belum selesai. Gua bakal balik lagi. Dan saat itu terjadi, gua bakal jauh lebih kuat dari sekarang. Terus, gua bakal bantai kalian semua satu persatu. Sampai ketemu lagi, bangsat. Ini anak kemana sih? Susah banget dihubungin. Dasar nyebelin. Kalau kayak gini terus, gue bisa telat ke sekolah. Sorry ya. Gua agak kesiangan kan? Gak kesiangan katanya. Gua bilang datang pagi-pagi. Sekarang lihat jam berapa. Bentar lagi gua telat. Iya, maaf deh. Jangan marah-marah mulu, nanti cepet tua. Ah, Bercanda. nyebelin banget sih lu. Ya udah, ayo berangkat. Nanti telat beneran. Itu muka lu kenapa memar gitu? Hah? Jangan pura-pura nggak tahu. Lu habis berantem lagi ya? Udahlah, gak usah dibahas. Ayo berangkat. Gua tahu kerjaan lu suka mukulin orang jahat dan ikut campur urusan orang lain. Kedengerannya keren kalau lu bilang gitu. Gak keren. Yang ada bikin gua khawatir.
Gue minta lu tinggalin kerjaan lu itu. Lu fokus jagain gue aja. Lah kocak, lu udah gede. Ngapain dijagain bejir? Ya tetep aja. Lagian, mantan lu juga udah gak gangguin lu lagi kan? Itu bukan masalahnya. Gua kan tinggal sendirian. Terus? Ya, kalau cewek secantik gua gak ada yang jagain, terus kemana-mana sendirian, Oh alah, pasti ada aja orang yang punya niat jahat ke gua. jadi inti masalahnya karena lu ngerasa cantik banget. Emang cantik, Iya, ampun yang mulia. dasar. Ya udah deh, kalau ada yang ganggu, gua bantu. Nah, gitu dong. Berangkat jalan kaki nih. Lu gak lihat di belakang lu ada apa? Lah, ini motor siapa? Jangan bilang. Iya, itu buat lu. Hah? Gua kasihan lihat lu jalan kaki terus tiap hari. Serius? Tapi inget ya, lu harus jagain gua. Paham? Buat gua beneran? Iyalah, masa buat tukang bakso? Gila sih, lu anak CEO yang lagi nyamar ya? Halah. Makasih ya, serius. Iya, sama-sama. Santai aja, duit gua banyak. Iya deh, si paling banyak duit. Ampun yang mulia. Ampun ya yang mulia. Ampun manusia ya yang munafik. mulia. Ternyata masih tersisa hati nurani di dalam dirimu. Padahal kau memiliki kesempatan Ampun yang untuk mulia. membunuh salah satu temanmu dengan mudah. Ampun yang Katakan mulia. kepadaku, kenapa tidak kau Ampun. lakukan? Maafkan kami yang mulia. Ada seorang pengganggu yang menghalangi kami. Karena itulah kami gagal mempersembahkan kepala manusia di hadapan yang mulia. Pengganggu, siapa manusia yang memiliki keberanian untuk menentang kehendakku? Dia sangat kuat yang mulia. Bahkan kami berdua tidak mampu mengalahkannya. Menarik. Sudah lama tidak ada manusia yang mampu menandingi kekuatanku. Siapa dia? Namanya Imanova. Imanova. Nama yang menarik. Mari kita lihat seberapa kuat manusia bernama Imanova itu ketika ia berhadapan langsung denganku. Woi Viola, sekolah lu di mana sih? Ini arah kita bener kan? Jangan-jangan dari tadi gua diajak muter-muter doang. Masih jauh gak? Heh, gara-gara lu tahu gak? Gue udah telat. Ini udah jam 7:30, Iman. Lah, santai dong. Baru telat dikit. Nama sekolah lu apa? SMA kebodohan atau SMA kehilangan arah? Bukan, woy. Apaan sih lu? Udah, lupain aja soal sekolah. Lagian, udah telat juga. Males banget gua kalau disuruh berdiri di lapangan. Nanti kulit gua gosong. Terus gua jadi kayak ayam bakar. Lah, emang lu takut panas? Atau takut kehilangan pesona? Dua-duanya lah. Ini muka mahal. Jangan sampai rusak gara-gara matahari. Jadi sekarang gimana? Kita putar balik aja. Pulang. Sayang banget loh. Kalau putar balik, nanti lu gak dapet MBG. Udah, lurus aja. Lah, katanya udah nyerah sama sekolah. Iya, tapi gue masih mau lewat depan sekolah. Biar satpamnya tahu gue hampir datang. Viola, itu namanya bukan hampir datang. Itu namanya jalan-jalan ke sekolah. Diam lu, jalan aja. Yah, selamat pagi pemirsa.
saya melaporkan berita duka dari kota Ardam. Pada pagi hari ini, puluhan orang ditemukan meninggal dunia di beberapa titik kota dalam kondisi mengenaskan tanpa kepala. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kejadian tragis ini. Masyarakat diminta tetap tenang dan berhati-hati. Anjir, parah banget sih. Gila, pagi-pagi udah denger berita kayak gini. Lah, si Jojo tumben nelpon. Iya Jo, ada apa? Gua ke sekolah, badan gua sakit semua. Belum sembuh gua. Gua juga ke sekolah, Cok. Badan gua sakit semua. Kepala gua juga pusing sih. Waduh, berarti kita sama-sama korban ya. Korban apaan? Korban sakit, sama korban gak dapet MBG. MBG aja lu pikirannya. Orang lagi sekarat, lu malah mikirin makanan. BTW, lu udah denger belum berita yang viral, Sam? Di kota Ardam, banyak orang yang meninggal dan kepalanya hilang. Iya sih, ngeri gua. Kok bisa ya? Gua curiga deh. Apa ini ulah sini kok brengsek itu ya? Waktu semalam dia bilang kan pengen ngambil kepala kita. Gua butuh kepala kalian. Buset. Bisa jadi si Jo ada hubungannya. Tapi gak mungkin. Si Niko bajingan itu bergerak sendirian. Pasti mereka bergerak secara berkelompok. Buset. Jadi maksud lu ada banyak gitu? Iya Jo. Untung aja kita masih selamat ya. Gua bersyukur banget ada Iman yang nolongin kita semalam. Viola, lu kenapa sih? Mepet banget ke gua gini. Gua takut, Iman. Hah? Takut? Ya elah. Masa gorila takut sama film beginian? Ih, jangan ngejek. Namanya juga takut. Refleks kali. Refleks apaan? Dari tadi tangan lu nyangkut terus di lengan gua. Ya terus kenapa? Salah. Enggak sih. Cuman gua baru tahu gorila bisa takut juga. Banyak bacot lu. Udah diam aja, jangan banyak protes. Hah, ya elah. Gua malah ngabisin waktu seharian sama nih cewek gorila. Iman, lu ngomong apa tadi? Hah? Enggak kok. Bohong, suara hati lu kedengaran bego. Iya udah, gua diem. Hah? Mereka siapa? Kenapa pakaian mereka aneh banget? Jangan-jangan... Mohon maaf, bioskop sudah kami tutup. Semua pengunjung harap segera meninggalkan tempat ini. Hah? Yang bener aja lu. Lu pikir gua datang ke sini cuman buat nonton film tengah malam begini, ha? Terus kalian datang ke sini untuk apa? Gua cuman mau lihat keadaan teman baik gua. Teman baik? Maksud lu siapa? Tunggu. Suara itu kayaknya gua pernah dengar. Jangan-jangan lu... Lama banget sih lu, Viola. Ya maaf dong, gue sakit perut, Man. Kalau gue takut tuh, gak tahu kenapa perut gue langsung mules. Hah? Gara-gara lu ya? Kita jadi kemalaman gini. Bioskop juga udah tutup. Untung aja masih ada staf yang kerja di sini. Apaan sih lu? Udah, jangan banyak protes, bisa nggak? Buset, kayak pejabat aja lu. Hobi banget nyuruh orang diam. Membungkam suara rakyat kecil. Suara rakyat apaan? Berisik banget lu. Lah, gua cuman menyampaikan aspirasi, Bu Ketua. Aspirasi pala lu. Udah diam. Sebelum gua tinggal di sini sendirian. Hah? Lu yang takut? Gua yang diancam. Gak kebalik tuh. Dulu lah. Iman. Sial. Kenapa mereka ada di sini? Gua gak bisa lawan mereka sekaligus di sini.
prioritas utama gua sekarang buat lindungin Viola dulu. Ayo lari Viola. Tapi Iman, Sial, ada orang lain yang melihat kita. Ayo, kita bunuh mereka. Tenangin diri lu Viola. Semuanya bakal baik-baik aja. Selama gua di sini, gua gak bakal biarin apapun terjadi sama lu. gua emang masih shock banget. Tapi tunggu dulu. Kenapa posisi gua jadi begini? Gua deket banget sama Iman. Bahkan sekarang Iman lagi meluk gua. Woi, keluar kalian. Jangan coba-coba ngumpet. Karena kalian udah lihat kita, berarti kalian gak bakal keluar dari sini hidup-hidup. Tenang Viola. Gak apa-apa. Semuanya bakal baik-baik aja. Percaya sama gua. Keluar sekarang juga. Gua tahu kalian ngumpet di sini. Kalau keluar sekarang, gua bakal bunuh kalian dengan cepat. Jadi, kalian gak perlu ngerasain sakit terlalu lama. Sial. Percuma kalau gua ngumpet terus. Cepat atau lambat, mereka bakal nemuin kita. Viola, lu tetap di sini. Jangan keluar. Apapun yang terjadi. Paham? Iman, lu mau ngapain? Jangan nekat. Mereka itu berbahaya. Gua takut. Tenang aja. Gimana gua bisa tenang? Mereka itu bukan orang normal. Lu bisa kenapa-kenapa. Justru karena mereka berbahaya, gua gak bisa biarin mereka nemuin lu. Iman, Dengerin gua baik-baik. Selama gua masih berdiri, gak akan ada yang nyentuh lu. tapi... Percaya sama gua. Gua bakal balik lagi. Akhirnya keluar juga. Dasar pengecut. Mana cewek lu? Jangan bilang masih ngumpet di belakang lu, hah? Hah? Gak ada siapa-siapa. Gua sendirian. Emang kenapa? Masih aja bohong. Gak mungkin dia kabur begitu aja. Bagus. Perhatian mereka sekarang cuman ke gua. Berarti Viola masih aman. Gua gak boleh lengah. Sedikit aja mereka berhasil maju, mereka bisa nemuin Viola. Apapun yang terjadi, pertarungan ini harus gua selesain di sini. Lu gak perlu tegang kayak gitu, bocah. Gua bakal akhiri penderitaan lu dengan cepat. Kalian ini kenapa, hah? Kenapa milih jalan yang sesat kayak gini? Apa yang sebenarnya kalian cari? Sampai rela jadi seperti ini? Lu yang salah. Kami justru ada di jalan yang benar. Jalan yang benar? Dengan menyakitin dan ngebunuh orang yang gak bersalah? Haha, Pak. Manusia biasa saya kalian gak akan pernah ngerti. Kalian terlalu lemah buat menerima kebenaran. Kebenaran yang bikin kalian kehilangan rasa kemanusiaan itu bukan kebenaran. Itu cuma alasan buat membenarkan kejahatan. Diam. Lu gak tahu apa-apa. Mungkin gua memang gak tahu masa lalu kalian. Tapi satu hal yang gua tahu, gak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan kalian. Dan hari ini gua bakal menghentikan semuanya. Hah. 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 Bro, Hua, hua. Ah. Hua, hua. Iman, gue mohon jangan kalah. Gue takut kehilangan lu. siapa dia? Kenapa dia bisa menandingi kami? Yang telah dianugerahi kekuatan oleh Tuhan. Hah. Hah. Hah.
Iman, gue takut. Gue kira gue bakal kehilangan lu. Tenang, semuanya udah selesai. Sekarang lu aman. Tapi tadi gue benar-benar takut. Lu gak bakal balik lagi. Gua udah janji. Gua pasti balik. Jangan bikin gue takut kayak gitu lagi ya. Udah dong. Masa gorila nangis sih? Ih, dasar monyet. Enak aja cewek seimut gue dipanggil gorila. Selamat, kalian telah melampaui harapanku. Sebentar lagi, tujuan kita akan tercapai. Pengorbanan kalian tidak sia-sia. Kalian telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Mulai malam ini, selama 7 hari ke depan, kita akan menjalani ritual suci bersama. Saat ritual itu selesai, kekuatan kalian akan melampaui batas manusia, dan dunia ini akan menyaksikan kelahiran era baru. Kenapa kalian kembali dengan keadaan menyedihkan seperti ini? Maafkan kami yang mulia. Kami bertemu dengan seorang manusia, tapi kekuatannya berada di luar dugaan. Manusia, lagi-lagi manusia, mustahil. Tidak seharusnya ada manusia yang mampu menandingi anugerah kekuatan yang telah kuberikan. Kami berkata jujur yang mulia. Bertiga sekaligus pun, kami tidak mampu mengalahkannya. Dia hampir membunuh kami. Kalau kami terlambat mundur, kami mungkin sudah tidak berdiri di hadapan Anda yang mulia. Menarik. Tidak perlu takut. Mulai malam ini, selama 7 hari ke depan, kalian akan menjalani ritual suci. Setelah ritual itu selesai, kekuatan kalian akan mencapai tingkat yang bahkan manusia itu tidak akan sanggup bayangkan. Dan saat hari itu tiba, dia akan memahami arti keputusasaan yang sesungguhnya. Ih, dasar lu ya. Kenapa sih tadi gak isi bensin? Sekarang motornya mogok kan? Ya udah jangan berisik. Tadi aja di bioskop ada yang meluk gua sambil nangis. Takut kehilangan gua katanya. Hah? Enak aja. Itu kan karena situasinya darurat. Oh gitu. Kok pelukannya erat banget ya? Lu juga meluk gua. Malah lebih parah. Di ruangan sempit lagi. Dasar nyari kesempatan dalam kesempitan. Ih, santai aja kali. Gua cuman kasihan. Lihat ada gorila nangis ketakutan. Gorila? Dasar monyet. Gua meluk lu juga karena kasihan. Kalau lu mati, nanti orang tua lu sedih. Iya sih. Mereka pasti sedih. Tapi sayangnya mereka udah gak ada. Aduh, kenapa gue ngomong gitu? Jangan-jangan gue bikin dia kepikiran. Ngomong-ngomong, umur lu berapa sih? Lupa gua. Kayaknya 17 tahun deh. Hah? Kita seumuran dong. Berarti lu nggak sekolah? Udah. Udah lulus? Bukan, udah pintar. Hah? Udah, jangan banyak nanya. Jalan aja. Kepo banget sih gorila. Ih, dasar nyebelin. Untung aja ya, masih ada yang jual bensin di pinggir jalan. Padahal udah jam 1 malam loh. Lain kali jangan lupa isi bensin lagi ya. Iya, gorila bawel. Apaan sih lo manggil gua gorila terus? Gak cocok tau buat cewek secantik gua. Keringatan banget sih lu. Capek ya? Hah? Sini coba.
kataku sempat terucap, hati ini sudah lebih dulu menangkap rasa yang tumbuh. Ih, dasar bego. Sam, gimana keadaan lu sekarang? Lu ngapain repot-repot jenguk gua anjir? Mending pikirin diri lu sendiri. Badan lu gimana, hah? Udah sembuh? Aman kok. Luka gua cuma lecet-lecet dikit. Tapi yang bikin gua kesel, lu malah patah lengan gara-gara nolongin gua. Sorry ya, bro. Santai aja, Jo. Lagian, kalau gua gak nolongin lu, siapa lagi yang bakal dengerin omongan tolol lu tiap hari, ya? Anjir! Baru sembuh, udah nyerang gua aja. Itu tandanya gua udah sehat. Syukurlah. Tapi Jo, lu sadar gak sih? Si Nicole sama orang-orang misterius itu kok gak pernah muncul lagi ya di berita? Kota Ardam juga tiba-tiba tenang banget. Serem banget anjir. Biasanya kalau terlalu sepi, itu tandanya ada sesuatu. Mungkin mereka pindah kota kali ya? Cari tempat baru buat bikin masalah. Gak mungkin. Kalau pindah kota, minimal ada berita. Ini malah hilang kayak belum bayar utang. WK, bangke! Terus, menurut lo kenapa, hah? Kayaknya mereka lagi nyiapin sesuatu. Dan firasat gua, itu bukan hal yang bagus. Waduh, gawat sih. Kita juga harus siap-siap. Apalagi si Nico masih dendam sama kita. Lu bener. Tapi masalahnya, kita mau siapin apa? Tenaga kita aja beda jauh sama si Nico. Gua punya ide. Kita belajar bela diri sama si Iman. Lu lihat sendiri kan? Si Nico brengsek aja sampai dibikin gak berkutik sama dia. Nah, itu baru ide yang otaknya jalan. Cepet telepon dia. Waktu itu lu minta nomornya kan? Ada dong. Ya udah, telepon sekarang. Woi gorila. Apaan monyet? Nyari masalah lu? Lain kali kalau mau jalan jangan ngajak gua lagi ya. Siapa juga yang ngajak lu? GR banget sih. Lah, terus tadi ngapain? Maksa gua buat nemenin lu. Ya itu kan tugas lu bego. Gua bayar lu buat jagain gua. Lagian lu juga jadi sehat gara-gara ikut jogging sama gua. Jadi jangan banyak protes. Iya siap, Putri Gorila. Diam lu monyet. Aduh. Tuh kan jatuh. Makanya hati-hati. Jangan marah-marah terus. Jalan juga jadi gak lihat ke depan kan? Heh, ini semua gara-gara lu ya. Dasar, nyebelin banget sih lu. Iya, maaf. Jangan marah dulu Putri Gorila. Nanti tambah sakit. Berisik lu monyet. Oh, sakit. Sakit banget. Nah kan, masih sempat marah. Padahal lagi kesakitan. Berisik lu, bantuin gua. Lu ngapain? Ayo, kita cari tempat istirahat dulu. Nanti gua obatin. Ayo naik, biar gua gendong. Hah? Serius? Lu mau diam di sini? Kaki lu sakit kan? Ya udah, jangan kira gua bakal bilang terima kasih ya. Iya, sama-sama. Gimana Jo? Diangkat gak? Gak aktif Sam. Lagi lari pagi sama pacarnya mungkin. Ini kan hari libur. Lah, emang dia punya pacar? Ya gak tahu. Coba aja lu ke taman sama pacar lu tuh si Laura. Siapa tahu si Iman ada di sana. Gua belum pacaran sama si Laura anjir. Cihihihi, kasihan lu. Goblok lu. Gimana? Masih sakit gak? Udah mendingan sih. Syukurlah. Tadi gue sempet khawatir. Soalnya lu kelihatan kesakitan banget. Hah? Lu khawatir sama gua? Ya iyalah. Walaupun lu nyebelin,
dan kerjaannya marah-marah, gua gak mau lu kenapa-kenapa. Bisa diam gak? Hah? Udah, beliin gue es krim sana. Siap Putri Gorila. Dia khawatir sama gue. Buset bang, perasaan kemarin abang jualan kopi deh. Kok sekarang jualan es krim? Jualan kopi mah susah bang. Udah sepi. Lah, kenapa emangnya? Kata orang-orang, daripada beli kopi saya, mending beli Good Day. Waduh, saingan abang sama pabrik besar ternyata. Saya kalah bukan karena rasa. Saya kalah karena dompet pelanggan. Santai aja bang. Siapa tahu besok orang bilang, ngapain beli es krim mahal? Mending beli es krim abang. Iya amin. Mau pesan es krim masa apa nih? Iman, Hah? Laura? Lama banget sih. Cuma beli es krim doang sampai segitunya. Jangan-jangan dia malah keliling dulu ya? Gua susul aja deh. Kesel nunggu lama. Iman, ini beneran lu kan? Gua gak lagi mimpi kan? Iya Laura. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Selama ini, lu kemana aja? Gimana keadaan lu? Gua selalu kepikiran tentang lu. Gua baik-baik aja kok. Makasih ya. Ternyata masih ada yang peduli dan khawatir sama gua. Peduli? Gua bukan cuma peduli, Man. Gua kangen banget sama lu. Setiap hari, gua berharap bisa ketemu lagi sama lu. Gua sayang banget sama lu. Kok air mata gue keluar sendiri sih? Kenapa dada gue sakit banget? Kenapa gue ngerasa sesek banget waktu ngeliat Iman berdiri sama cewek lain? Padahal harusnya gue gak peduli. Harusnya gue biasa aja. Laura, lagi jogging ya? Pakaiannya kok ketat banget sih? Lain kali pakai yang agak longgar ya. Hihihi, iya deh, siap. Emangnya jogging sama siapa? Sama Nadia. Dia lagi nungguin di depan. Ya udah, sana samperin. Kasian nunggu sendirian. Gua juga masih ada urusan. Lu gak mau ikut? Enggak dulu Rah. Tenang aja. Nanti gua main kok ke rumah lu. Beneran, janji ya? Iya, janji. Oke, gua tunggu. Sip. Hati-hati joggingnya ya. Lah, dia kemana bejir? Kok tiba-tiba ngilang? Jangan-jangan dia pulang sendirian gara-gara kelamaan nungguin gua. Masa sih dia udah pulang? Gue udah pulang duluan. Lu lama banget. Dasar monyet. Dasar, gak sabaran banget sih gorila. Tapi ya emang gua yang salah sih. Kelamaan banget. Tumben si Jojo nelpon. Iya Jo, ada apa? Merapat sini Jo. Iya, ntar malam aja ya. Nanti gua ke lapak nongki. Oke, siap Jo. Gimana katanya Jo? Aman bro. Nanti malam ke lapak nongki katanya. Mantap. Gua yakin habis latihan ini pukulan gua bakal sekuat Goku. Mimpi lu. Ketawain aja sekarang. Nanti lihat aja. Nanti kalau gua udah bisa mukul secepat kilat, jangan nyesel ya lu. Kok gue kepikiran Iman terus sih? Aduh, siapa sebenarnya cewek yang meluk Iman tadi siang? Kalau cuma temen doang, masa ia meluk segala? Astaga, kenapa isi kepala gue dari tadi cuma Iman? Mau makan, ingat Iman. Mau rebahan, ingat Iman. Lihat yang listrik aja, hampir gue kira Iman.
Masa sih gue punya perasaan sama dia? Jadi gini guru besar. Guru besar apaan kocak? Guru bela diri lah. Gua sama Jojo mau belajar. Belajar bela diri? Iya, biar kita bisa ngelindungin diri dari si Nicole dan sekte sesat itu. Sama biar keren juga. Nah, alasan kedua, itu yang bikin gua mulai ragu. Tapi gua serius, Cok. Gua gak mau jadi beban terus. Gua tahu lu kuat, man. Tapi gua sama si Sam gak mau ngerepotin lu selamanya. Gua juga heran sih. Kekuatan fisik lu kuat banget. Lu aja gampang banget ngalahin si Nico brengsek itu. Gak ada yang instan. Dari SMP, gua latihan berbagai aliran bela diri. Ditambah latihan fisik hampir setiap hari. Udah sekitar 3 tahun gua jalanin itu. Buset! Kalau 3 hari bisa gak? Bisa. Lah, serius? Bisa mikir gak? Bangke! Goblok lu, Jo. Tapi serius deh. Menurut gua, lu kuat banget, man. Kadang rasanya gak normal. Jujur, gua juga kadang ngerasa gitu. Tapi sekuat apapun seseorang, tetap ada batasannya. Makanya gua gak bisa terus-terusan ngandelin diri sendiri. Jadi, lu mau ngajarin kita? Oke. Mulai besok gua bakal ajarin kalian teknik-teknik dasar yang pernah gua pelajarin. Kalian juga harus terbiasa latihan fisik. Tapi ingat, bela diri ini bukan cuma buat pamer atau cari gara-gara. Tujuannya buat melindungi diri sendiri dan buat melindungi orang lain. Siap! Meskipun orang-orang berjubah itu tiba-tiba ngilang, gua yakin mereka belum benar-benar pergi. Cepat atau lambat, mereka bakal muncul lagi. Dan kalau hari itu datang, kita harus siap ngelindungin kota ini. Siap! Udang rasa, udang poek, udang rasa, udang poek, Udang rasa, udang poek. udang rasa. Sina poek nu jero. Udang kakuatan nu nyungkut saila ieu. Ngahiji jeung jiwa. Ngalir dina getih jeung napas. Udang rasa, udang poek. Udang rasa, udang poek. Kumpulkan segala tenaga nu kasimpen. Kuatkeun hate, kuatkeun raga, sangkan kalangkang, jadi sumber kekawasaan. Jeung diri jadi leuwih perkasa. Apaan sih lu? Maksa banget deh. Lu itu udah bukan siapa-siapa gua lagi. Paham? Tapi Viola, gua masih sayang sama lu. Ayo pulang bareng. Ini juga udah sore. Gak mau. Gua naik angkot aja. Viola, ayo pulang. Lu pergi aja, Man. Gua mau pulang sama Farel. Lah, seriusan? Dia mau pulang sama gua? Lu bercanda kan? Enggak, gue serius. Viola, ayo pulang sama gua. Jangan deket-deket sama dia. Dia udah sesat. Berisik banget lu, ha? Percaya sama gua, Viola. Dia bukan orang baik. Dia penyembah iblis. Lu jangan deket sama dia. Jangan ngatur hidup gua. Terserah gua mau pulang sama siapa. Lagian, gua juga udah balikan sama Farel. Mending lu pergi sekarang. Nah, denger tuh. Kuping lu mapat ya? Gua gak peduli. Lu mau pulang sama siapa aja. Tapi jangan sama orang hina kayak dia. Mantap. Dasar bego. Jangan ikut campur urusan gua lagi. Gua minta lu pergi dari hadapan gua. Selamanya. Dari kemarin, sikap lu aneh banget. Sorry ya kalau gua punya salah. Kalau itu yang lu mau, gua bakal pergi. Gua cuman pengen lu baik-baik aja. Tapi kalau perhatian gua dianggap gangguan, gua gak punya alasan buat bertahan.
Ayo sayang, kita pulang. Ini najis, jangan mimpi gua mau pulang bareng lu. Hah? Jadi gue cuma dimainin doang sama dia? Sialan! Lihat aja lu Viola. Kalau lu gak bisa jadi milik gua, itu artinya gak ada yang boleh memiliki lu. Gua habisin lu anjing. Kayaknya dia beneran pergi deh. Motornya aja ditinggal di sini. Kenapa nggak dia bawa sekalian sih? Padahal itu kan udah gua kasih. Apa gua tadi keterlaluan ya sama Iman? Harusnya dia cemburu. Tapi dia malah... Gua gak peduli. Lu mau pulang sama siapa aja. Tapi jangan sama orang hina kayak dia. Emangnya gue cewek murahan yang bisa diantar pulang sama cowok sembarangan. Dasar bego, malah bilang gak peduli gue pulang sama siapa. Asal jangan sama si Farel. Nyebelin banget. Tapi kalau dia beneran ninggalin gue selamanya, gue bakalan sedih banget sih. Jadi gimana nih Man? Kita belajar teknik apa hari ini? Iya Man, buruan. Ajarin gua gerakan yang keren dikit. Hari ini kita gak latihan teknik dulu, tapi latihan fisik dulu. Ya elah Man, kalau latihan fisik mah udah sering gua. Kecuali si Jojo tuh, dia mah pemalas. Bacot anjing. Ini latihannya beda bro. Gua kasih kalian formula latihan yang benar. Kalau mau jago teknik, fisik kalian harus kuat dulu. Ya udah, gimana formulanya? 100 push up, 100 sit up, 100 squat, lari 10 km. Buset dah Man. Lu mau kita latihan? Atau masuk akhirat ah? Iya anjir, ini udah malam lagi. Gak usah kaget gitu bejir. Itu masih ringan. Udah jangan banyak protes. Lakuin sekarang. Sekarang nih Man. Man? Si bangke malah tidur. Iya anjir. Baru juga ngomong latihan. Orangnya udah masuk mode mimpi. Kayak orang baru nemu kasur aja nih anjir. Apa gua minta maaf aja ya sama Iman? Rasanya sepi banget sejak gak ada kabar dari dia. Tapi dia kan yang salah. Harusnya dia yang minta maaf duluan, bukan gua. Hah, kenapa sih gua malah bisa suka sama dia? Udahlah, gua harus lupain dia. Kalau dia beneran pergi, berarti dia emang gak punya perasaan sama gua. Tapi kalau dia balik lagi, berarti dia masih punya rasa sama gua. Tuh kan, gue yakin itu dia. Pasti dia balik karena khawatir sama gue. Iya, bentar. Hah? Lu siapa? Pergi, ngapain datang ke rumah gue? Hah, dasar cewek munafik. Hah? Suara itu... Farel? Sakit. Aduh. Siapa sih lu sebenarnya? Lu Farel kan? Lu beneran Farel? Dasar cowok brengsek. Berani-beraninya lu mukul cewek. Farel yang dulu udah mati. Sekarang yang berdiri di depan lu cuman orang yang bakal bikin lu ngebayar semuanya. Dasar cowok brengsek. Berani-beraninya lu mukul cewek. Gua gak peduli. Yang jelas
Malam ini lu bakal jadi tumba, anjing. Himan, tolong. Lu manggil siapa? Dia gak bakal datang. Bukannya lu sendiri, yang nyuruh dia pergi. Himan, tolongin gue. Gua udah bilang percuma. Gak ada yang bakal nolongin lu. Mati lu, anjing. Himan. Au, sakit. Aduh. Lu gak apa-apa, gorila? Ya, lu lihat aja sendiri, monyet. Akhirnya pahlawan kesiangan datang juga. Malam ini gua beruntung banget bisa bunuh kalian sekaligus. Asal lu tahu aja, Imanova, gua bukanlah Farel yang dulu. Lu bener-bener sampah. Gak seharusnya lu nyakitin cewek. Lu sekarang lebih cupu dari Farel yang dulu. Sialan. Anjir, capek banget, cowok. Orang normal, olahraga pagi. Ini kita malah disuruh lari malam-malam. Iya lagi. Si Iman mah enak sekarang. Tiduran santai di rumah gua. Yang sengsara malah kita berdua. Iya anjir. Tapi serius dah. Menurut gua, si Iman itu emang gak normal. Masa cuma latihan 3 tahun bisa ngalahin puluhan orang sendirian? Gak masuk akal, cowok. Kira-kira kita bisa gak ya jadi kayak dia? Gua aja masih ragu. Menurut lu, ada gak sih yang bisa ngalahin si Iman? Kalau 1 lawan 1, kayaknya gak ada deh. Tuh orang gak normal. Nanti gua ajak dia by one dah. Lah, sekali tonjok aja udah lihat malaikat. Sosokan ngajak by one. Ya elah, baru juga semangat 5 detik udah lu kubur hidup-hidup. Iman, dia udah meninggal. Enggak. Gua cuman bikin dia pingsan. Kalau enggak, dia bakal kabur lagi. Hah? Serius? Sebenarnya siapa mereka? Kenapa mereka selalu pakai jubah si Farel? Juga sekarang pakai jubah. Gua juga belum tahu pasti. Yang jelas, mereka pengikut iblis. Siapa itu, Iman? Tenang, Viola. Selama gua di sini, dia gak bakal nyentuh lu. Akhirnya aku bisa bertemu langsung denganmu, anak muda. Siapa lu? Apa tujuan lu sebenarnya? Menarik. Aku tak menyangka ada manusia yang mampu menandingi kekuatanku. Jangan muter-muter. Jawab pertanyaan gua. Iman. Tenang, Viola. Apapun yang terjadi, gua bakal lindungin lu. Sial. Kenapa badan gua gemeter? Ini pertama kalinya gua ngerasa takut. Perkenalkan, aku adalah jalan menuju kebenaran. Aku adalah Tuhan yang kalian cari. Bersujudlah kepadaku, maka semua dosamu akan kuampuni. Viola, dengerin gua baik-baik. Iya. Gua bakal nahan iblis ini. Begitu ada kesempatan, lu lari sejauh mungkin. Jangan pernah nengok ke belakang.
Tapi, Man, gue nggak mungkin ninggalin lu. Tolong, kali ini aja dengerin gua. Gua gak mau kehilangan orang yang gua sayang. Hah? Dia barusan bilang gue orang yang dia sayang. Rupanya kata-kata sudah tak lagi berguna. Kalau begitu, akan kubuat kau sadar dengan paksa. Iman! Gawat, apa yang harus gue lakuin sekarang? Gua bakal nahan iblis ini. Begitu ada kesempatan, lu lari sejauh mungkin. Iya, itu satu-satunya jalan yang bisa gue lakuin. Kalau gue tetap di sini, gue cuma bakal jadi beban buat dia. Gue harus cari tempat aman. Iman, jangan kalah. Gue percaya sama lu. Lu pasti bisa ngalahin iblis itu. Aduh, gimana ini? Apa yang harus gue lakuin buat bantu Iman? Kalau begini terus... Enggak. Iman pasti bisa menang. Gue harus gimana? Kalau gue keluar sekarang, gue gak bakal bisa nolong apa-apa. Lepasin gua. Jadi ini harapan terakhir umat manusia. Mengecewakan. Tapi ada sesuatu yang menarik dari dirimu. Aku bisa merasakan kekuatanmu belum sepenuhnya bangkit. Jika kubunuh sekarang, pertarungan ini hanya akan berakhir dengan kebosanan. Dia terlalu kuat. Siapa sebenarnya dia? Apa tujuannya? Dia benar-benar berbahaya. Bangkitlah, jadilah lebih kuat. Saat kau telah mencapai puncak kekuatanmu, datanglah mencariku. Pada hari itu, aku akan menghancurkan harapanmu dengan tanganku sendiri. Iman! Buset! Kemana lagi tuh anak? Jangan-jangan kita dibego-begoin lagi sama dia, Jo. Dibego-begoin? Gimana maksudnya? Ya disuruh lari ke sana ke sini, sementara dia kabur santai. Anjir! Kita yang ngos-ngosan, dia yang enak-enakan. Iya, yang capek kita, yang hilang dia. Emang nyebelin banget tuh anak. Coba deh lu telepon Jo. Oke Sam. Gimana, berdering nggak? Bentar. Kagak Sam. Gak berdering HP-nya. Mati kayaknya. Perasaan gua kok jadi gak enak gini ya, Jo? Iya Sam. Gua juga sama. Iman, bangun. Dengar suara gua. Tolong, jangan diam kayak gini. Lu bilang semuanya bakal baik-baik aja. Jadi, Iman bangun. Gue mohon, buka mata lu. Jangan tinggalin gua. Gua gak sanggup kehilangan lu.
Permisi kak, ini Kak Viola ya? Baju gua hilang. Dari tadi gua nyari gak ketemu. Serius? Udahlah, gak usah dibahas. Lah, katanya udah nyerah sama sekolah. Iya udah, gua diem. Gua gak bakal biarin apapun terjadi sama lu. Gua udah janji. Gua pasti balik. Bukan, udah pintar. Lu mau diam di sini? Kaki lu sakit kan? Kalau masih bisa dengar, tolong buka mata lu. Gue sayang sama lu. Gue cinta sama lu. Maaf. Woi, apa-apaan ini? Tubuh lu hancur begini. Siapa? Siapa yang bikin luka separah ini? Berisik! Gua capek! Tinggalin gua sendirian! Jangan bohong sama gua. Di dunia ini, cuman ada satu orang yang sanggup mengimbangi kekuatan Sang Tuhan. Jangan bilang Imanova yang ngelakuin semua ini ke lu. Iya. Gua kira setelah kekuatan gua bertambah, gua udah cukup buat ngalahin dia. Tapi kenyataannya, di depan dia, gua bahkan gak ada apa-apanya. Semalam gua lihat lu datang bersama Sang Tuhan. Harusnya kalian berdua bisa ngebunuh dia. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Gua gak inget. Ingatan gua putus di tengah pertarungan. Yang gua inget cuma kekuatan yang gak masuk akal. Tapi satu hal yang gua yakin, Sang Tuhan pasti sudah menghabisi bocah sialan itu. Hah, harapan manusia ternyata hanya sampai di sini. Yang mulia, apakah manusia itu perlu kita habisi? Tidak, Mengapa? Bukankah sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengakhiri hidupnya? aku merasakan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu? Sebuah kekuatan yang masih tertidur. Kalau begitu, bukankah lebih aman jika kita membunuhnya sebelum kekuatan itu bangkit? Tidak, biarkan dia hidup. Jika dia gagal bangkit, berarti manusia memang pantas dimusnahkan. Namun, jika dia berhasil, barulah dia layak menjadi lawanku.